Selamat datang di Opera Van Java. Episode kali ini menampilkan Sule, Aziz Gagap, Andre Taulani, Nunung, Siti Anissa, dan Matias Mucus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur dalam acara Opera Van Java. Malam ini Opera Van Java akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gadis. Diceritakan Tuan Renggo, seorang kaya raya, mempunyai seorang anak yang bernama Jaka. Tuan Renggo mempunyai seorang pembantu yang bernama Ibu Titi. Dan ternyata Ibu Titi pun bekerja dengan anaknya di rumah Tuan Renggo yang bernama Gadis. Tanpa sepengetahuan Tuan Renggo, anaknya Jaka ternyata jatuh cinta kepada si Gadis. Bukan hanya Jaka saja, ternyata tangan kanan Tuan Renggo yang bernama Rino jatuh cinta pula kepada si Gadis. Dan Rino ini mempunyai niat busuk untuk menjatuhkan Tuan Renggo dalam hal bisnis. Ternyata Gadis mengetahui niat busuk tersebut. Lalu ia pun membongkar kedoknya si Rino. Awal kisah kita mulai dari TKP. Gadis, 9 tahun 10 hari kok di dalam perut. 9 bulan. 9 tahun. 9 tahun. 9 bulan. Dia 9 tahun nggak mau keluar. Lama, Ma, jamuran, Ma. 9, sejak kamu di dalam perut, kamu tuh memang, Mama udah terasa kamu tuh anak yang paling lembut sekali. Makasih. Aduh, Mama. Aduh, Mama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat akhirnya. Apinya sudah reda. Aduh. Ibu ngapa Bu? Apaan sih? Orang di perut. Kenapa Pak Rino? Madam. Apa Man? Madam. Madam. Om ada mana? Istrinya Inul. Madam. Madam. Itu Adam. Ini Madam. Pak, saya lagi iniin api. Terus? Kebetulan kita pemadam lagi ulang tahun yang ke-91, Pak. Ya, Pak. Terus lagi demonstrasi di sini. Bukan bayar. Nih, kita bertugas, Pak. Tugas. Tugas, Lagian Pak. lu pemadam, ngapain bawa trompet? Pemadam itu bawa selang. Ini untuk menghibur korban-korban kebakaran. Kalau ada korban kebakaran, saya hibur pakai trompet. Udah pada out padat. Ini tadi masuk benang merah. Masuk. Oh iya, saya ucapin selamat dulu. Oh iya, iya. Selamat Makasih, ulang Pak, tahun ya. Ya, makasih Pak. Jauh-jauh Pak, saya dari Bandung, Pak.
Tanpa memikirkan keluarga, Dinas mah terus ya. Ya, dinas terus, Pak. Petugas pemadam kebakaran itu adalah tugas yang mulia. Ya. Menyelamatkan. Ya. Ya. Waktu itu dulu juga Kadang-kadang kasihan. Begitu tugas menyelamatkan orang lain, begitu pulang istrinya lagi nangis. Kenapa? Rumah kebakaran, Pak. Kita dinas lagi. Saya mau dinas dulu ya. Ya. Pak, kalau ada yang kebakaran kasih tahu, Pak ya. Mama, aku kaget, Mama. Kamu kaget? Itu siapa, Mama? Orang edan. Gadis, Kenapa, Ma? kamu tahu nggak? Mama tuh sebetulnya udah nggak tahan. Bentar. Gadis biasa aja tangannya gini. Nggak usah dari tadi begini. Emang kenapa? Ya. Karung saya mana, Pak? Jangan, Pak. Ini satu-satunya nih. Saya baru lihat loh, pemadam kebakaran bawa-bawa karung. Emang lu kata ibu-ibu rumah tangga yang komporen ledung. Jangan mau matiin api, Pak. Ayo, mulai. Ngobrolnya sambil duduk biar enak, Nung. Udah tahu dia. Nggak mau diajak duduk. Udah tahu tadi, awal-awal itu nggak duduk. Mama itu sebetulnya udah bosan banget kerja di rumahnya Tuan Renggo itu. Cuman karena Mama butuh uang. Balapan pari. Wah, saya menang. Wah. Dalam rangka ulang tahun pemadam Iya, Pak. kebakaran, Pak. Aduh. Padahal kita itu di sono. Di mana? Kok nyampe ke sini kita balap karungnya? Ulang tahunnya kan di Jauh sono. berarti. Jauh, Pak, kita, Pak. 450 km kita balap karung. Aduh. Halo. Karung bau, Pak. Fuad. Coba Fuad. Fuad. Itu. Oh, iya. Iya. Fuad sama Budi coba. Fuad, Es. Fuad Sutisna, mantunya Pak Nandang. Ini lagi Bunda Merah nih. Sebetulnya kita tuh, Pak, alumni dari Sudirman, Pak. Oh. Dari pemadam. Ya. Kenapa kita jadi pemadam kebakaran? Kenapa? Karena kita nggak bisa jadi Sudirman, Pak. Jadi kita pemadam. Ya. Ya udah. Sana. Ya, Pak, saya mau balap karung lagi, Pak. Iya. Kasih. Bu, mari, Bu. Jangan lupa, habis balap karung nanti jam 3 Ya. lomba ini. Kelereng, Pak. Ah, betul. Oh, iya. Iya. Tapi jangan kayak kemarin, Pak. Balap kelerengnya lembek-lembek. Dia salah. Nggak dilihat dulu. Nggak dilihat dulu. Iya, saya nggak tahu. Udah tahu tai kambing udah bawa-bawa. Jangan lupa, Pak, kalau ada kebakaran telepon-telepon main. Iya. Mata yang paling indah hanya matamu. Sejak ketemu ku rasakan tak pernah berubah. Lalu Rino pun Belum pegangan tangan. Iya, gua lagi mau ngucapin. Lalu Rino pun memegang ban dalam yang tergeletak. Geregetan jadinya geregetan, apa yang harus ku lakukan? Geregetan, aku geregetan, pada aku jatuh cinta. Muncullah Rino tangan kanannya Tuan Renggo. Yang secara diam-diam naksir kepada anaknya Bu Tuti, yaitu Gadis. Ayo, Rino. Saya sudah bertahun-tahun merasakan ada Usir getaran dulu getaran ibunya. cinta. Rek, diusir dulu. Pergi! Sopan kamu sama orang tua ya? Kamu yang harus sopan. Saya kaki tangannya yang punya rumah. Ya tapi ngusirnya kira-kira sampai kaget aku.
Mama mau kemana? Ayam apa disusul? Mama mau kemana, Ma? Udah pernah jalan-jalan ke London belum? Lu mah. Udah pernah belum? Belum. Oh, sama dong. Pasti kamu bisa merasakan apa? Lalu Rino pun Belum pegang tangan, belum pegang tangan. Iya, gua lagi mau ngucapin. Oke. Lalu Rino pun memegang ban dalam yang tergeletak. Ini apa Dengan- urusannya sama ban dalam? Ikuti kata dalang. Dengan mesranya ia pun menatap matanya sendiri. Gimana natapnya? Mata sendiri. Oh, Mata sendiri gimana natapnya? Batuk ya? Enggak, saya hanya ingin Gadis mengatakan sesuatu aja. tersipu-sipu malu. Tanpa sengaja ia pun mengelus-ngelus rambutnya sendiri. Aturan kan yang ngelus-ngelus cowoknya. Ngapain dia sendiri capek-capek? iya. Kan sama rambutnya. Dengan penuh mesranya, Rino pun lalu mengelus-ngelus ban dalam tadi. Terus? Mulailah percakapan. Neng, saya cuma hanya mau bilang sama Neng bahwa saya itu memendam rasa. Rasa apa? Sakit perut? Rasa stroberi. Rasa cinta saya dong. Bagaimana bisa menerima? Gadis pun memberi syarat kepada Rino untuk memejamkan matanya. Tapi ada syaratnya. Apa? Pejemin mata. Dalam bener dong, gua sengklek nih. Banyakan gaya sih lo. Dia terus merem. Pejamin mata untuk selamanya. Jangan. Mati dong. Benar. Selamanya. Pejamin mata. Merem. Cakep-cakep matanya pedes banget. Rino pun memejamkan matanya dan dengan pelan-pelan gadis mendekati untuk mengecup pipinya. Kenapa? Najis mukul adoh. Udah nggak usah pakai dalang-dalang ah. Terakhir. Ah, bodoh ah. Terakhir. Wah. Ini bener nih. Asem bibir ajis. Rino pun mulai mendekati gadis. Bodoh nggak percaya sekarang mah. Percaya. Ini nggak pakai cium-ciuman ini. Rino pun mendekati gadis. Pegang tangan dong. Belon. Dengan gayanya, Rino bertolak pinggang dan mengangkat kaki satu. Dah, ngobrol. Ntar dulu. Ini gimana mau ngobrol kayak disetrap begini? Ntar bahayanya kalau... itu kan bahaya. Sedang asik-asik. Ngomong mulu! Kok kasar sih? Keras banget suaranya. Karena saya sering di masjid. Oh, kok ya? Iya. Coba bisa lihat tangannya nggak? Mana? Lihat tangan gini. Tiba-tiba saja muncullah Tuan Renggo, bosnya Rino. Wah, kamu nggak cocok kerja di air. Maksudnya apa? Ya tadi minta-minta sama saya. Terus saya kasih begini. Nanti aja, aku nggak punya duit begitu. Maksudnya tadi gimana? Coba ulang. Minta duit. Oke. Ya begini kan. Hah? Aku nggak punya duit gitu. Terus kamu giniin, terus kamu pegang gitu. Iya. Ih, ngerasain juga. Ingat, jangan dipegang-pegang. No, yang di losmen mau kemanain. Matias muclek. Matias
mutrek. Udah pergi sana, pergi sana. Sendiri? Oh, saya sendiri? Iya, ini kan kerja di sini kan? Di sini. Iya. Iya. Kamu pergi dulu sebentar. Oke, baik. Beli rokok. Rokok? Iya. Ke Bogor ya? Iya, ke Bogor. Oke. Maaf. Tadi kenapa si Rino? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ibu kamu baik-baik aja, sehat. Nggak masuk angin dia, ibu. Hah? Udah kebanyakan masuk angin, gede jadi. Oh, makanya gede itu ya? Oh. Tadi tangannya rusak nggak kerja? Nggak usah keras-keras kerjanya, ya. Kerjanya itu jangan keras-keras, biasa-biasa aja. Iya. Ngelap-ngelap yang lembut-lembut aja. Nyapu nggak usah. Ya, nggak kerasin. Soalnya kalau yang ibu kamu kerja nggak apa-apa, yang keras-keras, ya. Biasa-biasa aja, yang lembut-lembut aja. Iya. Tuhan marah nggak sama saya? Enggak kan? Ya apa sih? Nggak marah kan? Oh enggak marah, enggak. Ini jarinya masih 5 ya? Iya. Dulu 4 loh. Hah? Dulu 4. 5. Udah tumbuh ya? Suka sama dia? Nggak tahu siapa dia. Suka sama dia? Enggak, bilang aja terus terang kalau suka sama dia. Bilang aja terus terang. Suka nggak? Sabar, Hah? sabar. Nggak, diam. Suka nggak? Suka nggak? Kalau nggak suka, saya suka nih. Saya juga suka sama Dalang. Iya. Lagi mesra-mesranya Tuan Renggo menggenggam tangannya gadis. Lalu menciumnya. Serius nih? Ya, kata Dalang. Ikutin. Waduh. Lalu Tuan... Tunggu. Serius nih cium. Apa kata Dalang harus diikutin. Lalu Tuan Renggo mengangkat tangannya gadis. Kemudian mencium kayu yang dipegangnya. Ya. Masuklah Jaka kaget melihat ayahnya sedang berdua-duaan dengan gadis. Hai, Daddy. Nggak enak dilihat. Kenapa Dalang ada masalah? Nggak ada. Udah setelah lu. Malah pipis, woi. Mohon maaf. Sebelah. Ya, ada apa, Pak? Ayo Jaka, marah dong. Papa! Bukan kamu semakin genit kayak gini, kenapa sih? Papa, kenapa sih Papa bilang katanya Papa mau berangkat kerja, tapi malah sekarang berdua-duaan dengan Nah ini kan seorang ngontrol kebun dulu, dikontrol dulu apa yang belum beres sampai gimana gitu. Emang ada bis ngelewatin atap rumah begitu? Raka, kok bis diurusin? Enggak, saya bingung aja Pak, nyetopin bis begini orang di situ hutan. Ya, gitu. Awas jangan di Bapak tengah gila jalan, juga. jangan tengah jalan. Ntar ada truk lewat terus samber. Ayo. Ayo terusin.
Sudah. Raka, balik. Ayo pulang. Sudah, pulang. Iya. Sudah, pulang. Saya mau minta, Sweet. saya minta tolong. Mau berdua doang? Enggak sih. Tolong ditutupin, ini udah habis segmen ini. Jadi, Kenapa? Renggo sama gadis lagi dua-duaan. Kita lihat selanjutnya. Sampai segmen berikutnya. Kita tetap di OVJ. Java. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah dianggap. Kepada kekasihku yang kucinta. Busit. Apa nih cinta? Bolongin. Nih sekarang baca enakan. Kepada kekasihku yang ku bolongi. Jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatiku. Ku letakkan rapi nadiku, mengalir di Jaka yang menaruh hati kepada gadis, rupa-rupanya tidak bisa lagi menahan gejolak hatinya. Sehingga ia pun mencurahkan segala isi hatinya kepada seorang teman yang bernama Andi. Istilahnya curhat. Langsung aja kita lihat mereka di TKP. Tolong dong, lu kasih gua Lo kalau mau cewek gampang bro. Gimana? Tulis surat. Ya ilah, hari gini masih tulis surat. Bro. Surat itu bro. Itu maknanya banyak. Buayan yang namanya surat itu banyak. Gue mules ngeliat lu ngomong, Jis. Bisa nggak ngomong lu agak enak dikit? Lu mules. Udah ngencrit dari tadi. Langsung to the point. Langsung to the point aja. Apa maksudnya? Jadi kira-kira gue mesti ngerayunya bagaimana? Surat tulis bro. Tulis surat, bro. Ya itu tadi. Oke. Lu udah nulis belum? Belum. Lu kasih tahu gue ya. Udah belum? Belum. Ini lu udah Oh, tulis iya, gua lah. Apaan? Kata-kata begini bro. Itu romantis, bro. Apaan? Itu romantis, bro. Bro, gue pegang surat lu jalannya begini bro. Emang kenapa? Itu Wah. kan kata-katanya bagus. Nah, cepetan dong. Lu bro. Nih, masih tulis suratnya. Kepada kekasihku yang kucinta. Busit. Apa nih cinta? Golongin. Cinta. Oh, zaman sekarang tuh jangan pakai cinta, bro. Buang. Ingatkah dirimu waktu aku mencintaimu di pohon itu? Dah! Cinta. Bolongin, bro. Cinta 2010 nggak main. Kau katakan kalau dirimu pun sudah cinta padaku. Dah! Jangan jadi anak gaul lo, bolongin. Betapa senangnya aku mendengar kamu pun telah cinta olehku. Dah! Busit. Bolongin. Tertanda cintaku. Dah! Nih sekarang baca enakan. Kepada kekasihku yang ku bolongi. Wah, Enak. ntar lu. Ngapa jadi begitu? Ingatkah dirimu waktu aku membolongimu di pohon itu? Kau katakan kalau dirimu pun sudah bolong padaku. Betapa senangnya aku mendengar kau pun telah bolong olehku. Bertanda bolong.
Muncullah Mbak Titi atau Ibu Titi, ibunya gadis, pembantu Tuan Renggo. Tuan. Bu, boleh nggak Bu saya pacaran sama anak Ibu? Jangan. Kenapa? Saya takut sama bapaknya. Nah ini kan bapaknya galak banget. Kan nanti yang pacaran saya, Bu. Saya ngerti yang pacaran sampean, tapi saya nggak berani. Saya ini cuma orang kecil, saya orang miskin. Bu, walaupun Nggak anak pantas. Ibu itu miskin, saya tidak pernah memandang derajat, Bu. Karena Enggak, nih rumah lu jalanan apa apaan sih? Saya main di sini cuma pembantu. Nggak pantas nanti dilihat orang kalau tapi tuan kan pembantu juga manusia, Bu, yang punya rasa dan punya hati, Bu. Betul. Nak, Iya, Sudahlah. karena kan pembantu itu di mata Tuhan sama. Sama, Bu. ya saya ngerti pembantu juga manusia kok, saya ngerti. Cuman saya nggak berani bertanggung jawab nanti kalau... Saya yang bertanggung jawab, Bu. Pokoknya saya mencintai anak Ibu Ya, dan Bu, benar, izinkan Bu. saya pacaran sama anak Enggak, Ibu. saya izinin. Saya tetap Teman nggak saya yang izinin, bertanggung saya jawab, Bu. takut. Saya akan berbuat, Bu. Aduh. Maksudnya berbuat ini, menyampaikan sesuatu. Saya tetap nggak akan kasih, Nak. Apapun yang terjadi, saya tetap nggak akan ngizinin karena saya nggak berani nanti kalau Tuan marah-marah. Bu, Bro. Digetok, Bro. Ternyata Bu Tuti atau Mbak Tuti tidak setuju kalau si Jaka menjalin hubungan dengan anak gadisnya yang bernama Gadis. Bagaimanakah perjuangan Jaka untuk mendapatkan cintanya Gadis? Jangan kemana-mana, tetap di Opera Panjava. Tapi percayakan hatimu padaku, bila kau inginkan, aku akan selalu menjaganya. lu berani nih gue? Hah? Lu berani? Ngapa tawa? Ledekin. Jangan terlalu deket dong. Kenapa, Andre? Biarkan aku jatuh cinta, pesonanya pada mentera saat kita jumpa. Biarkan aku mencoba, tak peduli kau menatapku mau atau Rino mendekati Gadis dan mengajaknya suatu hari bertemu di sebuah taman. Pendekatan istilahnya lah. Langsung aja kita lihat mereka di TKP. Udah berubah pikirannya. Kali aja otaknya pindah. Ayo jujur aja nggak apa-apa. Tinggal pilih jujur kacang hijau atau jujur ayam terserah. Ya, Mas sebenarnya ganteng. Hidungnya mancung. Putih. Perasaan nih cewek fitnah nih kayaknya. Enggak, serius. Kamu serius? Serius, Tuh. Mas manis. Kamu udah tahu aku ganteng, manis, hidung mancung. Kenapa nggak mau menerima aku? Nggak bisa. Kok nggak bisa sih? Karena itu, karena Mas ganteng, baik. Karena ganteng kamu nggak mau? Beneran, aku nggak bisa. Karena aku udah suka sama yang lain. Ah, nggak usah gitulah. Serius, orang yang aku suka jelek. Dalam pengen. Beneran deh, kalau Mas jelek, aku mau. Kalau saya jelek mau? Mau. Ini saya jelek. Enggak, Mas ganteng, ganteng banget. Matanya katarak kan ini orangnya. Enggak. Kalau Mas ganteng nanti banyak saingannya, banyak yang suka. Emang kamu udah bosen pacaran sama orang ganteng? Iya, makan hati kalau sama orang ganteng. Makan hati? Ganti aja empelak. Pokoknya kamu tenang aja, ya. Saya sebentar lagi kaya.
Kayak apa? Kayak monyet. Pakai ditanya. Oh, kirain. Nih, Apa itu? rumah akan saya kuasai. Nih sertifikatnya. Tuh. Ya, kalau kamu kawin sama saya janji akan rombak kamu menjadi cantik. Maksudnya? Gua beli baju-baju yang cantik, jangan begini, ya. Nih, lihat. Tuh, kan kosong Mana? kan? Kosong. Kosong. Ya? Kosong. 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 Halo. Nih, sertifikat tanah. Ini uang monopoli. Hah? Nggak usah disebutin. Oh, kan? Udah, lu mau aja sama saya. Ya? Gimana? Melihat uang pasti berubah pikiran dong. Enggak. Hah? Tenang aja kalau sama saya. Tuh kan, Mas Ajeng udah ganteng, Hah? manis, hidungnya mancung. Apa? Punya duit banyak, makin makan hati nanti. Kok makan hati Kalau sih? Mas jelek aku mau. Ini cewek gimana sih kok nggak mau? Pengennya main yang jelek. Lu nyesel Le, hidup Hah? terlalu ganteng, makanya dia nggak mau. Aku nyesel, padahal bingung nih. Gue waktu lahir emak saya aja sampai muntah lihat muka gue. Kenapa dia bilang ganteng ya? Mungkin kamu melihat dari batin kamu ya. Dan aura aku keluar. Auranya keluar banget. Iya sih, tetangga-tetangga juga pada bilang sama saya. Oh. Iya begitu, kayak Bam Samson. Ini kan manis buat Ini buat saya. buat kamu. Persis warnanya warna-warni. Terima kasih. Boleh minta bolanya nggak? Kamu sana. Iya deh. Dah. Kebetulan kalau kita pacaran di sini kan nggak enak diliatin no. Nih banyak hewan-hewan di sini kan. Kita pacaran di belakang. Di belakang gelap. Adem. Kan tanganku bisa belanja nanti. Yuk. Yuk. Gak boleh. Maksudnya belanja buat kamu, ya? Kamu pikirannya ngeres kayak kerikil lah. Ikut masuk. Aduh kaki. Mana bro? Cewek lu. Katanya janjian di sini. Tadi lu telepon di mana janjiannya? Sini. Ini kan biasa kafe yang kita suka nongkrong. Orang udah habis. Bukan saya, bukan saya. Gimana teleponnya aman? Bukan saya. Bukan saya apaan? Bukan saya. Gua cipok angus lu. Sini sayang, sini. Duduk sini. Bro, lagi belanja ya Pak? Hah? Lagi belanja? Ya Pak, lagi belanja? Iya, biasa. Kok ngomongnya tadi begitu tadi? Nyot. Oh, iya. Gimana? Wandi ya namanya ya, Wandi. Iya. Oh, iya. Minanan. Namanya. Oke. Yuk, maksudnya apa dua-duaan begini? Ya aku biar berduaan. Kamu kan janjiannya sama saya, kenapa tiba-tiba sama dia? Kamu itu asisten papa saya. Jangan main serobot begitu dong, saya bilangin sama... Apa lu kate? Hah? Gue demi wanita berani memperjuangkannya. Oh, begitu. Maksud lu apa marah-marah sama dia? Ini udah jadi inceran gue, coy. Terus kalau dia bareng sama gue apa? Ya nggak bisa dong. Dia udah jelas-jelas mau jadi pacar gue. Oke kalau begitu. Lu marah bro. Diri harga bro, diri harga. Harga diri. Iya itulah. Orang kakak nggak bisa ngomong harga diri. Itu bisa pak. Itu contoh. Gue nggak suka kalau lu deketin dia. Jadi lu maunya apa? Hah? Lu jadi mau ribut sama gue. Lu berani sama gue? Hah? Tak. Hah? Lu berani? Ngapa tawa? Ngeledekin? Jangan terlalu deket dong. Kenapa Andre? Emang lu aja yang bisa ngoles. Bawa apa nek? Keset Andres ya. Celananya dari sini. Celananya bolong. Jaka merasa marah mengetahui perbuatan dari Rino.
Rino pun tidak takut ancaman dari Jaka karena dia sudah megang segala-galanya. Rupa-rupanya ia sudah mengangkangi seluruh harta orang tua si Jaka, yaitu Pak Renggo. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Java. Hati yang berpindah pada pandangan Nganggut. Aku jatuh cinta kepada dirinya, sungguh-sungguh cinta, oh apa adanya. Akan aku ragu, namun tetap selalu bersungguh-sungguh aku jatuh cinta kepadanya. Kita kembali ke rumahnya Tuan Renggo. Kisahnya Jaka sedang patah hati karena ternyata gadis lebih memilih Rino daripada dirinya. Langsung saja kisahnya kita lanjutkan ke TKP. Dad. Daddy lu nih. Hah? Dad. Dedi. Dedi Dores. Tumben di rumah kamu. Iya, Pi. Hah? Saya lagi broken heart, Pi. Broken heart. Iya. Siapa yang brokenin? Saya itu, Pi. Pacar saya direbut orang. Tah, siapa itu? Itu Gila. Siapa? Siapa? Ini orangnya. Hah? Kamu? Iya. Ini bukan? Nak, Hah? Babe lu ngomong, ganteng. Ini bukan. Babe gue kenapa jadi gila gini, Jis? hah? Sini kamu duduk. Saya kan baru ngomong, Pi. Om. Cewek. Oh, jangan macam-macam loh. Itu cewek. Jangan nipu gua. Cewek. Ah, sembarangan aja lo. Cewek Nopi. Nggak ada. No, tuh. Cewek no. Nggak ada. Belakang papi no. Alah. Set. Kasih. Hah? Preman sini tuh, preman sini. Kasih. Tunggu. Ini. Aduh. Isap. Isap. Patah, Pak. Udah apa sih nariknya begitu? Oke, thank you ya. Oke. Biasa yang megang sini. Hah? Yang megang sini. Yang megang sini preman dia. Preman dia. Jadi cewek itu siapa? Saya kan lagi seneng sama cewek, Pi. Tahu-tahu cewek saya direbut sama asisten papi sendiri. Hah? Tunggu. Nah, kan? Kau ulang. Cewek saya direbut sama Ini sebenarnya di belakang rumah kita nih apaan sih, Pi? Ini. Hah? Memang sengaja papi bikin rumah ini. Nganggut.
Enggak, Ini gua sih, Pak. cuma satu, gue bingung. TV-nya di sini, nomornya di sana. Aduh. Jadi asisten papi itu telah menjelek-jelekan papi. Si Rino. Rino Menjelek-jelekan saya. jelek-jelekin papi. Bilang apa dia? Ya, Dia Om. bilang, mana bapak lu? Gua gak takut sama bapak lu. Sembarangan. Dia bilang begitu, Pi. Bohong. Kalau perlu bapak lu gua pecat. Kalau emang ada papa lu, gua makan papa lu. Nggak mungkin. Lu. Enggak mungkin. Itu kan asisten papi yang sudah berpuluh tahun sama papi. Aduh, papi. Asisten papi itu udah menusuk papi dari belakang. Masa? Coba deh, periksa. Lu ngada-ngada aja orang kagak ditusuk juga. Bohong, kamu bohong. Bohong. Itu istilah papi. Menusuk papi dari belakang tuh maksudnya dia tuh berkhianat. Berkhianat. Kalau Rino. ada papi lu, bawa kemari. Gua makan. Lu. Rino ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Ayo, serius ini? Serius. Kalau ada papi lu, biar gua makan papi lu. Panggil sekarang juga, panggil. Rame nih pertunjukannya nih. Rame. Ntar lagi. Siang. Yang Om. Ini. Yang namanya Bapak Ajis mana? Oh, saya Pak. Waduh, Pak Ajis. Ini pasti dari uang terkejut nih. Bapak, bentar. Saya dengar Pak Ajis ini bisa betulin tas. Saya minta tolong betulin. Lu ngapain gua nangis-nangis? Kirain bawa koper mau ngasih uang. Betulin tas. Kayak acara-acara itu tuh. Tahu nggak kamu? Siapa? Ini maling. Dia ini suka bikin rusuh warga. Ayo tangkap, tangkap. Ayo, Andre. Andre, ayo pada main lagi. Kenapa, Pak? Ngomong sendiri dulu ya, saya mau nyusul. Andre. Bener, kita tutup aja. Nah, cepat. Ya. Ya, betul dah. Mampus, Pak. Dah. Aman. Aman. Nanti gadis itu kita Bapak keluar, Bapak keluar. Ntar jadi tahu, Bapak. Ya! Mana, Pak? Enggak, nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Meninggal. Wah, Bapak kenapa dirusakin? Kan buat dijagain, Pak. Sini, Pak. Dah, aman dah. Dah. Ayo. Ayo main masuk lagi, hei. Weh. Tapi Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu. Selalu menunggu dan tak ingin menanti yang ku kini bagaikan angin lalu. Pak,
Dari mana? Saatnya saya bicara di depan Saya Bapak. tanya dulu dari mana situ? Dari tadi nungguin di belakang. Bapak, alhamdulillah Ibu camatnya udah datang, Pak. Oh ya. Tolong diberikan. Mengapa menangis terseduh? Ku telah berjanji selalu setia padamu. Mana Rino? Rino. Panggil Rino. Rino. Rino! Nori. Rino! Ini asisten memang keterlaluan ini. Jadi kerjaan udah beres semua. Udah. Kerjaan udah beres. Udah. Hah? Udah beres ya? Udah beres semua. Oh. Iya. Kerjaannya kerjaan apa? Yang saya suruh Bajunya kerjaan mana? apa? Ini apa lagi? Ntar dulu, Fan. Iya, iya. Nih, jaket tuh. Yang bersih. Ya. Arangnya. Oh, anaknya. Udah, Pak. Udah? Iya. Udah? Udah. Udah? Udah. Pemadam nih. Kamu lihat? Hah? Wah. Bersinar-sinar. Rino. Rino, Ya, Om. kamu habis ribut sama anak saya. Iya, habis ribut tadi. Saya ribut-ributan aja. Nah, terus apa yang diributin? Ngaku-ngaku lu kan udah ngambil cewek gua kan lu. Yang diributin apa? Rino yang maksa, Pak. Maksa apa? Maksa mau merebut kejantanan saya, Pak. Ih, sembarangan. Nanti tahu apaan? Aja. Anak Bapak nih, Pak, mau macarin. Saya ini bantuin. Mau macarin siapa? Macarin pembantu. Kamu levelnya apa? Saya bilang begitu, Pak. Kamu itu anak juragan. Masa pembantu dipacarin? Nggak ada levelnya. Gitu, Pak, saya bilang. Papa jangan- Kamu Anak jangan, Bapak kamu yang jangan, benar. kamu bikin nama dia jelek Papa ya? jangan percaya. Apa lu? Lihat, Pak. Itu namanya Patona, Pak. Fitnah. Dia udah ngejelek-jelekin Papa di belakang Papa. Ini siapa yang benar? Ini siapa yang benar? Ya, buktinya mana kalau saya menjelek-jelekin Papa kamu? Papa lebih bela anak apa lebih bela dia, Pak? Pecat aja dia, Pak. Anak-anak. Pakai Tunggu tangan, dulu. pakai tangan. Tapi kalau anak salah, tetap yang harus dipecat anak. Salah dari mana? Hah? Bukti belum jelas. Ini saksinya nih. Saya Om, saksi Om. Coba saksi ngomong dulu. Saksi ngomong. Dia saksi, ngomong. Coba. saksi di TPS dia. Persoalannya gimana ini? Jadi gimana ceritanya? Begini. Ya. Awal pertamanya, anak Om nih. Anak Om itu lahir pada tahun berapa? Bisa 2 hari nih dengerin 74, ceritanya. Om. Jumpa. Lahirlah anak Om laki-laki. Udah begitu tumbuh besar. Nah, tahun... Panjangan. Saya mau nih. Dia nih Om, punya cewek. Senang sama pembantu Om. Nah, direbut sama dia. Nih. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Salah itu. Lalu Yang ibu... ada juga salah itu. Sebentar. salah. Ibunya buat siapa? Hah? Ibunya pembantu buat siapa? Ya saya lah Om. Saya deh. Hah? Tuan Saya. Renggo marah anaknya berhubungan dengan seorang pembantu. Dia tidak rela derajatnya disamakan dengan pembantu katanya. Muncullah Mbak Titi dan anaknya yang bernama Gadis. Nggak bisa. Nggak bisa, Raka nggak bisa. Kamu nggak boleh sama pembantu itu. Nggak level. Benar. Ini dari mana? Hah? Dari mana? Pak, Dari mana? saatnya saya bicara di depan Saya Bapak. tanya dulu dari mana situ? Dari tadi nungguin di belakang. Bapak, alhamdulillah Ibu camatnya udah datang, Pak. Oh ya. Tolong diberikan. Untuk ini. Hadiahnya untuk Untuk Ibu Camat, Camat. Ibu Camat. ini kenang-kenangan dari warga, Bu, dari warga sini untuk Ibu Camat dan juga sekretarisnya. Ya. Bisa mungkin diabadikan. Bentar. Bentar Bu, yang mau dipoto dulu Bu ya. Jangan ngeles Bu, mau dipoto. Ya. Sulap mataku.
Kamu apa-apaan mau jodohin anak kamu sama anak saya? Oh. Hah? Jadi Bapak itu menuduh bahwa saya nyodor-nyodorin anak saya kepada anak Bapak. Lah Gadis iya. menunjukkan bukti bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh Ringo. Mana buktinya? Rino. Kalau aku curang. Ngomong terus terang. Sembarangan. Wah, badan kamu udah makin gede. Kamu anaknya Ibu Titi. Kasetnya udah mau habis. Iya. Kok udah gede ya? Udah kasetnya udah habis. Enggak, ini udah gede anaknya. Bawa apa? Ini bawa apa? Ini bukti. Bukti apa? Berapa menit lagi? Jujur kaset? kamu dok, ngomong dok, biar kita nggak dihina-hina terus. Kamu kok takut-takut ini enggak Nggak apa-apa. ngintip itu. Kaset habis. Ternyata Ringo terbongkar juga kebusukannya. Ia akan menguasai harta yang dimiliki oleh Kasetnya habis. Rino terbongkar juga. Ia ternyata ingin menguasai hartanya Tuan Ringo dengan mengambil segala sertifikat. Yang membongkar adalah gadis. Akhirnya Tuan Ringo melaporkan Rino karena kasus penggelapan. Sedangkan Jaka akhirnya disetujui berpacaran dengan gadis. Begitu ceritanya. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya pohon kelapa. Pohon kelapa. Apa sih? Di tengah-tengahnya. Apa? Di tengah-tengah. Terusin. Pulang sama. Jalannya bingung, bayangnya bingung. Tetap nonton Opera Panjapa. Oh gadisku sa sayang, kau adalah belahan jiwaku. Oh gadisku sa sayang, harapanku ada di tanganmu. Oh gadisku. Oh gadisnya. Mungkin kamu tidak. Oke. Ya, mulai. Pas dia mungkinkah, saya langsung... Kamera, roll, action, zoom. Bagus. Walau terbentang jarak antara kita. Biarkan belum erat bayangmu yang begitu di dada hanya. Kita habis syuting di sekolah. Kenapa, Adik? Duduk dulu.